kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
Tuhan, kami sekali lagi Tuhan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Sekarang waktunya untuk memberi yang terbaik. Aku akan bacakan dari Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi, tahu nggak sih, ketika kita melakukan sesuatu hal, apapun itu, kita lakukan tiap hari, hari demi hari, itu akan menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan yang kita bangun. Dan mungkin awal-awal akan menjadi sangat susah buat kita memulainya. Tapi lama-lama, tahu nggak sih, kita akan jadi lebih biasa melakukan hal itu. Kita nggak perlu mikir terlalu keras, itu akan hampir jadi hal yang otomatis, dan kita melakukannya dengan lebih gampang. Dan kadang, ada beberapa kali, hal itu akan merubah cara kita berpikir, mindset kita. Contohnya, pas kita mau membangun kebiasaan makan sayur. Mungkin awal-awal susah, nggak semua orang suka sayur. Itu hal yang susah dilakukan, apalagi dijadikan sebuah kebiasaan. Tapi lama-lama itu gampang. Kenapa? Karena kita lama-lama akan berpikir kalau makan sayur itu bukan hal yang susah. Sebenarnya kita akan mulai berpikir, oh sayur itu nggak seburuk itu, nggak seburuk yang kita kira. Dan itu akan jadi hal yang gampang kita lakukan, dan kita biasa melakukan itu. Kita nggak berpikir terlalu keras, dan akan menjadi sebuah kebiasaan. Seperti kata Roma tadi, kita diubah cara kita berpikir. Kita membangun suatu mindset. Kita diubah oleh pembaruan budi kita. Itu sama juga ketika kita memberi. Ketika kita memberi, awal-awal mungkin susah. Tapi ketika kita terus lakukan, kita emang gak perlu berpikir terlalu banyak. Kita tinggal memberi. Tapi percayalah kalau sebenarnya ada sesuatu yang terjadi itu. Tuhan merubah kita secara gak langsung. Cara berpikir kita tentang uang. Kita akan mulai berpikir kalau uang itu bukan segalanya. Kalau aku itu bisa memberi dengan kondisiku sekarang. Mungkin beberapa kita kesusahan secara finansial, tapi berapapun jumlah itu, kalian masih bisa memberi, amin. Kita akan mulai berpikir kalau apa yang aku lakukan ini itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dan itu loh, hal yang kita terus lakukan hari demi hari, minggu demi minggu ketika kita ibadah. Janganlah lupakan itu kalau Tuhan bekerja dalam hidupmu ketika engkau terus memberi. Itu bukan cuma suatu tindakan yang kau ambil, tapi itu suatu deklarasi, suatu komitmen yang kau bangun. Dan percayalah Tuhan bekerja dalam hidupmu ketika engkau memberi. Amin. Roh Kudus merubah kita, cara berpikir kita. Kalau uang itu bukanlah segalanya. Tapi biarlah hal ini akan menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mengasihi Tuhan, untuk memuji nama Tuhan lewat pemberian kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk malam saat ini. Kami bisa mendengar firman-Mu, kami bisa memberi, kami bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk waktu ini, dan biarlah apa yang kita berikan itu jadi wangi-wangian yang harum untuk Engkau. Biarlah ini menjadi persembahan yang baik. Dan apapun jumlahnya Tuhan, kami percaya Engkau berkati kami. Dan inilah pemberian kami, Engkau akan menerimanya ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi pada online service kita, dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk share firman, satu bagian firman Tuhan ke teman-teman sekalian. Jadi minggu-minggu ini kita memasuki akhir dari tahun 2020 gitu ya. Kita masuk di bulan Desember dan setelah ini kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Mungkin bagi sebagian orang atau beberapa orang gitu ya, kalian mungkin ngerasa bahwa wah nggak kerasa ya, udah cepet, udah sampai Desember, udah mau tahun baru lagi gitu ya. Dan banyak hal yang mungkin kita udah planning di tahun lalu tapi nggak berjalan dengan baik di tahun ini karena adanya pandemi dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa biar kuasa Tuhan dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan setiap kita. Judul firman saya hari ini saya beri tema yaitu The End and the Beginning. Biasanya kalau kita dengar film-film gitu ya, film seringkali mengatakan demikian, the beginning and the end gitu ya. Jadi awalnya dan akhirnya. Tapi hari ini saya mau ubah sedikit, jadi the end and the beginning. Jadi saya balik gitu ya, the end and the beginning. Nah, maksudnya apa the end and the beginning? Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi bareng-bareng. Tapi sebelum masuk lebih dalam, mari sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan, kesempatan yang baru yang Tuhan boleh berikan untuk kami boleh beribadah meskipun secara online. Tapi kami percaya Bapa, kuasa-Mu, hadirat-Mu tetap ada Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami mau belajar merenungkan firman-Mu, ajar setiap kami biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur. Ketika benih firman itu boleh ditabur, itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarkan sungguh kuasa yang daripadamu saja itu boleh turun menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian untuk setiap kami Tuhan tentang apa yang Kau ingin bagikan kepada anak-anak-Mu. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari yang siap untuk mendengarkan firman, belajar firman bersama saya katakan amin. Amin. Jadi judul firman saya adalah The End and the Beginning. Sama-sama katakan The End and the Beginning. The End and the Beginning gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang bulan Desember, biasanya ini adalah bulan-bulan yang ditunggu-tunggu sama banyak orang gitu ya. Kenapa? Mungkin untuk teman-teman yang kuliah atau yang sekolah, bulan-bulan Desember adalah bulan-bulan di mana setelah ujian selesai kemudian ada class meeting atau ada lomba-lomba. Nah, selanjutnya adalah libur gitu ya. Liburnya agak panjang. Biasa teman-teman pasti menunggu-nunggu bulan Desember. Nah, tidak hanya itu, mungkin bagi sebagian teman-teman kalau udah liburan bisa keluar bareng keluarga, kemudian bisa pergi-pergi keluar kota gitu ya, dan menikmati suasana Natal bersama-sama dengan keluarga. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah kerja, hari-hari ini atau bulan-bulan ini adalah yang
menjadi bulan yang ditunggu-tunggu juga. Kenapa? Karena bagi sebagian orang yang kerja, biasa HR-an itu keluarnya di bulan Desember. HR-an untuk Natal, atau mungkin juga menunggu jatah libur yang cukup panjang, biasa di akhir tahun itu agak panjang gitu ya, bagi sebagian teman-teman yang udah kerja. Dan selain itu, bulan Desember juga identik dengan yang namanya Christmas gitu ya. Yang paling penting adalah Christmas, Natal gitu loh. Bagaimana kebahagiaan Natal, damai Natal itu boleh kita rasain bareng-bareng. Dan kalau kita ingat tahun lalu di 2019 ketika pandemi Corona belum melanda gitu ya, kita masih bisa ibadah secara offline, kita ibadah Natal bareng-bareng di tahun lalu. Kemudian ada Christmas dinner, bareng-bareng kita boleh share satu sama lain, kita menuliskan setiap ucapan syukur kita, menuliskan setiap harapan kita di tahun yang akan datang. Dan hal itu yang biasa kita lakukan di bulan Desember gitu ya. Dan seringkali kita melakukan atau menuliskan ucapan syukur kita, harapan kita, tentu dengan hati yang penuh dengan penuh dengan ekspektasi yang besar. Tentunya kita mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan di sepanjang tahun. Kemudian kita tulis harapan kita di tahun yang akan datang, apa aja planning yang kita mau buat. Dan hari ini firman saya juga berbicara tentang dua hal ini, yaitu mengucap syukur dan berbicara tentang pengharapan. Maksudnya apa? Kedua hal ini sebenarnya agak dua hal yang agak berbeda gitu ya. Yang satu ucapan syukur, yang satu pengharapan. Tapi jangan salah, keduanya punya hubungan yang sangat kuat, dan kita mau pelajari kedua hal ini lebih dalam lagi. Dan saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan kita untuk mengakhiri tahun ini dengan luar biasa bersama Tuhan, dan nanti di 2021 kita mau membukanya dengan pengharapan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi kita mau belajar mengucap syukur dan pengharapan. Yang pertama, kita belajar dulu tentang mengucap syukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, teman-teman boleh buka di Alkitab kalian masing-masing. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya bacain untuk teman-teman sekalian, dikatakan demikian, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kita perhatikan kata-kata dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dikatakan di ayat ini dengan jelas gitu ya, merupakan kehendak Allah bahwa kita perlu mengucap syukur di dalam segala hal. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa masalah, kita sedang ditimpa kesulitan, kita sedang ditimpa malapetaka gitu ya, atau kita melewati suatu waktu, suatu kondisi yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, Tuhan minta untuk kita belajar terus mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin kalau misal kita lagi ngelewatin masa-masa yang sulit, kita ditinggalin oleh orang yang kita kasih, atau mungkin kita dibuat sakit hati sama orang lain, atau mungkin kita diperlakukan gak adil dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita tanya ke Tuhan, apa aku harus tetap mengucap syukur? Jawabannya adalah yes, kita perlu tetap mengucap syukur. Tapi faktanya adalah gak mudah untuk melakukan hal ini. Karena ketika kita ada di dalam kondisi yang mungkin gak enak, sangat sulit untuk kita mengucap syukur. Bahkan gitu ya, gak jarang di antara kita di dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan atau mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kita lupa sama Tuhan. Kita lupa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Padahal apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan mungkin itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tapi gak jarang juga kita masih lupa untuk mengucap syukur. Jadi hal ini bukan sesuatu yang mudah. Ucapan syukur bukan tentang perasaan gitu ya. Bukan tentang perasaan. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan bahwa ketika engkau sedih, engkau sulit untuk mengucap syukur. Tapi nggak jarang juga ketika engkau lagi senang, engkau juga lupa mengucap syukur. Jadi ini bukan berbicara tentang perasaan, tapi pengucapan syukur, ucapan syukur ketika dinaikkan itu berdasarkan kepada ketaatan.
Jadi ucapan syukur itu berbicara soal ketaatan. Sama-sama katakan dengan saya, ketaatan. Yes, berbicara tentang ketaatan. Jadi persoalannya apakah kita mau untuk melakukan atau enggak? Apakah kita mau taat atau enggak dengan kehendak Tuhan? Kalau Alkitab katakan bahwa mengucap syukur itu menjadi kehendak Bapa, maka ketika kehidupan kita penuh dengan bersungut-sungut, penuh dengan hal yang iri hati, ataupun kita nggak pernah mengucap syukur, maka kita perlu cek kehidupan kita. Apakah kita masih ada di dalam tracknya Tuhan atau enggak? Apakah kehidupan kita masih ada di dalam kehendaknya Tuhan atau enggak? Jadi ucapan syukur ini begitu penting, dan Tuhan minta, Tuhan kehendaki untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekali lagi mungkin muncul pertanyaan, loh Tuhan kenapa? Kenapa dan kenapa? Ini adalah hal-hal yang mungkin melawan perasaan kita, atau hal-hal yang sudah di luar naluri kita. Mana ada orang yang sedih, orang yang susah bisa mengucap syukur. Sometimes itu di luar naluri kita, betul? Dan kalau kita ngerti gitu ya alasannya, why kita perlu untuk mengucap syukur, maka itu nanti akan membantu kita, mempermudah kita untuk kita melakukannya. Dan hari ini saya mau bahas beberapa poin, 3 poin setidaknya saya mau bagiin ke teman-teman sekalian. Kita mau belajar bareng tentang mengapa kita perlu untuk mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Kenapa Allah menghendaki hal ini? Dan ketika kita mengerti alasannya, saya berdoa biar alasan-alasan ini boleh mempermudah setiap kita untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, alasan yang pertama adalah karena mengucap syukur karena rencananya selalu baik. Yang pertama adalah mengucap syukur karena rencana Tuhan selalu baik di dalam kehidupan setiap kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, kepada setiap kita, hari depan yang penuh dengan harapan. So guys, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena rancangan Allah senantiasa indah, senantiasa baik untuk setiap kita. Rencananya nggak pernah jahat bagi setiap kita. Di sini dikatakan Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa kita sadar akan hal ini, kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur. Mungkin di dalam proses perjalanannya kita menemui kesulitan, kita menemui masalah, kita harus melewati setiap proses yang berat. Mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan sungguh entah ini dari Engkau? Tuhan apakah ini benar memang kehendak-Mu untuk aku kerjakan? Mungkin di tengah-tengah perjalanan kita perlu melewati prosesnya. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan mengerti rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita, untuk kehidupan kita. Dan rancangan itu Alkitab katakan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya gak ada alasan untuk kita gak mengucap syukur. Gak ada alasan untuk kita menolak untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik. Rancangan yang terbaik bagi kehidupan setiap kita. Hanya kita mau ngerti gak? Hanya kita perlu memahami bahwa mungkin di tengah-tengah prosesnya ada hal-hal yang sulit. Ada hal-hal yang gak baik yang mungkin harus kita hadapi. Tapi ketika kita ngerti bahwa endingnya indah, maka kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur. So hari ini guys, mengapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, karena rancangan Tuhan yang Dia sudah sediakan, gambaran penuh yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itu sungguh indah, sungguh luar biasa baik. Jadi gak ada alasan sekali lagi untuk kita menolak mengucap syukur. Dan ketika saya siapkan firman ini, ada sebuah kesaksian, cerita gitu ya, dari seorang anak muda di tahun yang cukup lama, 1980. Jadi seorang anak muda ini, anggap saja kita beri nama dia Petrus gitu ya. Seorang anak muda bernama Petrus gitu ya. Petrus ini
adalah orang yang begitu cinta Tuhan. Dia mengikuti ibadah, dia berapi-api. Ketika memuji Tuhan, dia selalu melompat. Dia punya hati yang besar untuk dia melayani. Kehidupannya diberikan untuk melayani Tuhan. Tapi pada suatu ketika dia mengikuti satu ibadah doa malam, gitu ya, dan setelah itu dia pulang. Dan di perjalanan pulang, dia berjalan kaki. Tiba-tiba ada seorang pengendara mobil yang sedang mabuk menabrak dia. Dan kemudian hari itu, ketika itu seorang Petrus harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter melakukan pengecekan karena ada luka yang cukup serius di bagian kaki. Dan setelah itu dokter memutuskan untuk mengamputasi kaki dari pemuda ini, dari seorang Petrus. Dan di hari itu, ketika dia mengerti kenyataannya, dia katakan, "Wahai Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi di dalam kehidupanku?" Petrus bertanya-tanya, "Tuhan, apa yang salah dengan kehidupanku?" Petrus bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, aku kurang apa? Aku melayani Engkau, aku memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Aku melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Aku belajar firman-Mu. Aku datang ke gereja, aku memuji Engkau dengan semangat. Tapi apa yang Kau berikan untuk kehidupanku?" Di saat itu muncul suatu kekecewaan dari dalam diri Petrus. Dia merasa bahwa Tuhan gak adil di dalam kehidupannya. Petrus ngerasa bahwa apa yang dia alami, apa yang dia lakukan selama ini, itu semuanya sia-sia di mata Tuhan. Karena apa? Karena setiap harapan yang dia punyai, plan yang dia punyai, itu semuanya tiba-tiba sirna ketika kakinya harus diamputasi. Setelah selang beberapa waktu berjalan, beberapa tahun, dia harus melewati kehidupan yang gak mudah, perlu banyak penyesuaian dengan hanya satu kaki. Akhirnya di suatu saat dia memutuskan untuk mencoba lagi datang ke gereja. Dia mulai membuka hatinya sekali lagi untuk Tuhan, dan dia memutuskan untuk datang ke gereja. Dan pada saat itu dia mengikuti satu ibadah, dan pendeta waktu itu yang berkhotbah itu memberikan altar call gitu ya, mengadakan altar call dan mengundang setiap jemaat yang rindu untuk didoakan boleh maju ke depan. Dan pada saat itu seorang Petrus, dia maju ke depan, dia mau menyerahkan kehidupannya sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dia mau untuk menyerahkan hatinya, kehidupannya secara utuh ke dalam tangan Tuhan. Setelah beberapa lama dia harus merasakan kekecewaan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Dan setelah itu, singkat cerita, dia memberikan kehidupannya di dalam pelayanan. Dia memberikan hidupnya untuk full timer di suatu gereja. Dan pada suatu kali pemimpin gereja mengadakan satu program, yaitu pelayanan atau misionaris ke daerah Afrika. Dan ada beberapa nama yang sudah dikumpulkan. Salah satunya adalah seorang Petrus. Kemudian ketika itu hasil sudah keluar, hasil sudah ditemukan, akhirnya Petrus menjadi salah satu orang yang dipilih untuk pergi ke daerah Afrika pada saat itu. Dan setelah dia diutus untuk pergi ke Afrika, singkat cerita kemudian dia harus menggunakan kaki palsu gitu ya, karena dia harus melakukan pelayanan yang cukup berat di daerah Afrika. Dan kemudian dia pergi dengan menggunakan kaki palsu. Setibanya di sana dia harus memasuki satu daerah, di mana daerah itu masih menganut budaya animisme. Jadi mereka, orang-orang di sana masih mempercayai roh-roh atau benda-benda yang dianggap keramat gitu ya. Jadi animisme, kalau kita belajar sejarah kita ngerti animisme adalah satu kepercayaan yang masih kuno di satu daerah Afrika tersebut. Dan dia datang ke sana hingga pada suatu saat ketika dia memasuki tempat tersebut, desa tersebut, tiba-tiba dia harus ditangkap oleh masyarakat di sana. Karena masyarakat di sana berpikir bahwa orang ini berbeda dengan kita, dan orang ini menjadi
bisa saja menjadi kayak musuh gitu ya bagi kelompok masyarakat di sana. Akhirnya seorang Petrus ditangkap, dia ditawan oleh orang-orang di sana, masyarakat di sana, dan masyarakat di sana adalah orang-orang yang kanibal gitu ya, kita bisa ngomong kanibal. Jadi dia memakan kayak daging manusia juga. Kemudian setelah seorang Petrus ditawan, orang-orang di sana mengadakan satu upacara untuk melakukan pembunuhan atau penyembelihan gitu ya Petrus ini. Tapi ketika acara tersebut dimulai dan masyarakat di sana mulai menyembelih atau memotong gitu ya daerah bagian tubuh Petrus, yang pada saat itu yang dipotong adalah bagian kakinya, yaitu tepat pada kaki palsunya. Dan ketika masyarakat mencoba memotong, tapi karena itu kaki palsu, akhirnya nggak bisa gitu ya. Masyarakat di sana gagal untuk menyembelih, dan malah mereka semua miss gitu ya sama seorang Petrus. Kenapa? Karena bisa saja mereka menganggap bahwa bisa saja ini titisan seorang dewa. Kenapa? Karena ketika mereka mencoba untuk memotong, nggak ada darah yang keluar. Dan akhirnya ketika hari itu, seorang Petrus menjadi seorang yang sangat dikagumi, seorang yang sangat dihormati oleh masyarakat di tempat itu, di desa tersebut. Hingga pada akhir cerita, seluruh desa tersebut boleh menerima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam kehidupan setiap mereka. Karena apa? Karena seorang Petrus, kesaksian hidupnya, bagaimana proses hidupnya yang dalam tanda kutip mungkin kelihatannya berat. Dia harus mengalami amputasi kepada kakinya, dia harus menggunakan kaki palsu, dia harus datang ke daerah terpencil untuk melayani. Tapi kita gak pernah tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ketika aku baca cerita ini, kalau aku mikir gitu ya, waktu itu kalau kakinya seorang Petrus gak diamputasi, maka ketika orang-orang atau masyarakat di daerah tersebut mencoba untuk memotong kaki Petrus yang masih utuh sebelum dioperasi, itu keluar darah, maka Petrus gak akan bisa jadi kesaksian. Maka orang-orang di sana gak akan bisa menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Tapi hanya karena kaki palsu yang coba dipotong tanpa mengeluarkan darah, itu bisa terjadi. Mereka semua, masyarakat di sana, menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. So guys, kita gak pernah tahu bagaimana Tuhan itu merancang kehidupan kita begitu indah, begitu luar biasa. Yang kita tahu hanya potongan-potongannya. Yang kita tahu hanya sulit atau gampangnya. Itu hanya sebagian potongan. Tapi ketika kita mau taat, ketika kita mau setia, ketika kita mau terus melangkah, maka nanti in the end kita akan tahu full story-nya Tuhan itu sungguh indah bagi kehidupan saudara dan saya. Full story-nya Tuhan itu sungguh mulia bagi kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi, mari kita mengerti mengapa kita perlu mengucap syukur. Karena rancangan Tuhan, full story-nya Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Amen. Jadi poin saya yang pertama adalah mari mengucap syukur karena rancangannya selalu baik. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Alasan yang kedua adalah mengucap syukur itu berarti kita percaya penuh pada kuasa Tuhan, pada kuasa Allah di dalam kehidupan setiap kita. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena kita percaya penuh. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita, itu artinya kita sedang menyerahkan setiap permasalahan kita, setiap kesulitan kita, setiap jalan buntu yang kita alami kepada tangan Tuhan, dan kita mempercayakannya semua di dalam tangannya. Bahwa di dalam Tuhan sungguh ada jawaban, di dalam Tuhan sungguh ada jalan keluar. Bahwa bersama Tuhan kita akan melewati setiap tembok penghalang demi tembok penghalang, dan kita mencapai satu garis akhir yang namanya kemenangan bersama Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengarahkan arah pandangan kita, kemana kita melihat. Ada dua pilihan ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama, kita melihat masalah yang ada di depan kita.
Kita senantiasa kita menghidupi, kita senantiasa memikirkan apa yang ada di depan kita, apa yang sedang kita hadapi. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, ketika kita melewati satu kesulitan, suatu masalah, kita memandangkan mata kita bukan pada masalah yang ada, tapi kita berpandangan penuh, memandang penuh kepada Kristus, yaitu sumber jawaban atas masalah kita. Pertanyaannya, kemana kita mau melihat, kemana kita mau mengarahkan arah pandangan kita? Ketika kita memilih untuk mengucap syukur, itu artinya kita sedang melihat kepada Kristus, bahwa di dalam Dia sungguh ada jawaban, bahwa di dalam Dia sungguh ada kuasa kemenangan yang sudah tersedia bagi kehidupan kita. Jadi yang kedua, cepat aja gitu ya. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu berarti kita percaya, kita sedang menaruh masalah kita secara utuh, beban kita secara utuh di dalam tangan kasih Tuhan, di dalam kekuatan kasih Tuhan yang sungguh indah bagi kehidupan setiap kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, seringkali kita malah menemui jalan buntu demi kesulitan demi kesulitan gitu ya. Dan sampai pada akhirnya kita capek dan kita menyalahin Tuhan. Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa hal ini nggak ada jalan keluar? Kenapa permasalahan ini nggak ada penyelesaiannya? Kita akan menyalahkan Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar. Karena mengucap syukur itu berarti kita percaya penuh. Mengucap syukur berarti kita menyerahkan secara utuh beban yang kita miliki, masalah yang kita miliki di dalam kuasa tangan Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, kita sedang memandang kepada Kristus, yaitu sumber jawaban itu sendiri. Jadi yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur berarti kita sedang meletakkan setiap permasalahan kita di dalam tangan kuasanya yang begitu besar. Kita percaya penuh pada Tuhan. Amen. Yang ketiga, poin saya yang terakhir. Poin yang ketiga, mengapa kita perlu mengucap syukur? Alasan yang ketiga adalah karena mengucap syukur adalah kunci untuk multiplikasi. Kunci untuk percepatan demi percepatan itu boleh dilakukan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ke-14. Ini adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang gitu ya. Yesus sedang memberi makan 5.000 orang. Dan kalau kita baca ceritanya, nanti kita bisa baca sendiri-sendiri di rumah. Dan ada satu hal yang menarik yang Tuhan mau tunjukkan kepada setiap kita, bahwa dengan ucapan syukur multiplikasi itu boleh terjadi. Kita bisa lihat di Yohanes 6 ayat yang Yohanes 6 ayatnya yang ke-5 terlebih dahulu. Dikatakan demikian, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita bisa beli roti? Ini banyak orang mengikut kita dan kita harus memberikan mereka makan. Namun ayat ke-6 dikatakan demikian, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan sebenarnya tahu, tapi Tuhan lagi ngetes murid-muridnya gitu ya. Jawab Filipus di ayat ke-7, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Di ayat ke-8, seorang dari muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu kata Yesus di ayat yang ke-10, Tuhan jawab gini, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Itu cuma laki-laki 5.000 gitu ya. Dan di ayat ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, garis bawahi, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat ke-12, apa hasilnya? Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih
supaya tidak ada yang terbuang. Wow. Ayat yang ke-10. Tuhan Yesus melakukan apa? Alkitab katakan dia mengucap syukur. Dia menaikkan ucapan syukur kepada Allah dan membagi-bagikannya. Roti yang ada tadi, ada 5 roti, 2 ikan, itu dibagikan kepada mereka yang duduk di situ. Dan hasil akhirnya apa? Semuanya boleh makan dengan kenyang. Bahkan ada sisa. Tuhan katakan kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Wow. Ucapan syukur itu membawa suatu multiplikasi. Hari-hari ini mungkin kau sedang mengalami persoalan di dalam kehidupanmu. Mungkin kau sedang mengalami jalan buntu untuk setiap pergumulanmu. Mungkin kau di dalam keluargamu perlu ada financial breakthrough. Mungkin di dalam pekerjaanmu engkau perlu adanya satu kenaikan jabatan. Mungkin di dalam studimu kau ingin, oh Tuhan aku gak mau gini-gini, aku mau lebih baik dan lebih baik lagi. Guys, mari kita lihat di dalam cerita ini bahwa dengan ucapan syukur multiplikasi boleh terjadi. Dengan ucapan syukur percepatan demi percepatan itu boleh terjadi. Dan saya berdoa ketika kita boleh mengerti firman ini, kita melakukan firman ini, kita menaikkan ucapan syukur kita ke dalam tangan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kemenangan demi kemenangan, jalan buntu yang tertutup itu sungguh ada jalan keluarnya. Ketika engkau mengalami persoalan yang mungkin kau gak mampu lagi hadapi, Tuhan yang boleh berikan kekuatan dan jawaban bagi setiap permasalahanmu. Kuncinya apa? Ucapan syukur. Mengucap syukur itu adalah kunci untuk Tuhan melakukan multiplikasi di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita gak pernah puas, Tuhan gak akan bisa lakukan multiplikasi. Tapi kalau kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur, maka Tuhan mampu dan terlebih bisa gitu ya. Tuhan sudah sediain ini semua, tinggal tunggu waktunya. Ketika kita siap, hati kita penuh dengan ucapan syukur, maka multiplikasi, percepatan, perluasan demi perluasan itu akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. So guys, hari ini mari kita hidupi benar-benar mengapa kita perlu mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah kunci untuk Tuhan melakukan sesuatu yang lebih besar bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita berbicara tentang mengucap syukur gitu ya, jadi saya terberkati dengan satu orang yang cukup sering saya share sama dia, dan orang ini selalu mengingatkan saya bahwa di dalam setiap kondisi kehidupanmu, di dalam setiap perjalanan kehidupanmu, entah itu engkau mengalami hal-hal yang mungkin gak baik, engkau ada di posisi titik terendah di dalam kehidupanmu, mungkin engkau diperlakukan gak adil sama orang-orang di sekelilingmu, mari belajar untuk tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih bekerja secara luar biasa. Saya terus diingatkan bahwa kita perlu untuk mengucap syukur di dalam segala hal kehidupan kita. Bahkan ketika hal yang gak baik itu menimpa kehidupan kita. Dan saya begitu terberkati dari orang ini. Saya melihat bagaimana Tuhan begitu bekerja begitu luar biasa gitu ya. Dia belajar untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, segala proses yang kehidupan yang dia alami. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman sekalian, kita semua bareng-bareng untuk belajar. Mari menutup tahun ini, tahun 2020, meskipun kita kalau flashback melihat, aduh banyak banget ya yang mungkin gak berjalan sesuai rencana. Kita udah plan untuk pergi, oh ya liburan bareng keluarga, bareng teman, kita udah persiapin, mungkin yang wisuda tuh pengen ya wisuda offline, tapi karena pandemi akhirnya gak bisa dan lain sebagainya. Mungkin semua plan kita gak bisa berjalan. Tapi mari menutup tahun 2020 ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena yang pertama tadi, karena ucapan syukur, karena rancangan Tuhan itu senantiasa baik bagi kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena mengucapkan syukur itu berarti kita mau percaya penuh pada kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena ucapan syukurmu adalah kunci untuk perluasan, percepatan, multiplikasi. Pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi di dalam kehidupanmu itu boleh terjadi. So guys, hari ini
Mari menutup tahun ini dengan ucapan syukurmu. Oleh sebab itu, kenapa saya beri judul The End gitu ya. The End, akhirnya. Mari akhiri dengan ucapan syukur. Dan terakhir yang saya mau sampaikan ke teman-teman sekalian sebelum kita satu di dalam doa. Yang terakhir, seperti judul tadi yang saya katakan adalah The Beginning gitu ya. Tadi kita udah belajar tentang yang The End. Kemudian kita mau belajar tentang yang The Beginning. The Beginning, kita mengawali atau awal dari segalanya. The Beginning gitu ya. Mari kita memasuki tahun 2021 mengawalinya dengan penuh pengharapan. Jadi The Beginning itu berbicara tentang pengharapan yang baru. Setiap Natal gitu ya, kadang kita terlalu fokus sama acara Natal atau kita terlalu fokus sama hadiah, kado, kumpul keluarga, liburan dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa bahwa Natal itu sebenarnya juga sebagai reminder untuk kita bahwa Tuhan Yesus telah lahir di dunia, dan itu artinya bahwa ada harapan yang baru untuk setiap kita, harapan yang baru tersedia untuk saudara dan saya, harapan yang baru bagi setiap pergumulan kita. Jadi Natal itu juga sebagai reminder kita untuk masuk di tahun yang baru, bahwa kita punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Kita punya jawaban yang pasti di dalam di dalam Tuhan kita. Dan oleh sebab itu, mari kita memulai awal tahun depan 2021. Meskipun saya tahu pandeminya masih terus berjalan, kesulitan ekonomi masih terus berjalan. Bagi teman-teman yang mungkin kerja takut di PHK dan lain sebagainya, bagi teman-teman yang punya usaha mungkin mengalami kesulitan ekonomi, putaran dan lain sebagainya. Tapi mari kita menyongsong tahun depan dengan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan. Karena apa? Natal itu juga berbicara tentang pengharapan. Kelahirannya di dunia itu menunjukkan bahwa ada pengharapan yang sungguh tersedia bagi kehidupan saudara dan saya, bagi setiap pergumulan saudara dan saya. Sungguh ada jawaban, sungguh ada kemenangan, sungguh ada jalan keluar bagi setiap tembok-tembok yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup. Setiap tembok penghalang akan dihancurkan karena pengharapan kita nggak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, guys, hari ini aku mau sharing dua hal ini, yaitu mari kita menutup tahun ini 2020 dengan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita perlu lakukan di awal tahun, yaitu kita terus berharap, kita terus melangkah, kita terus meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sungguh Dia yang punya jawaban atas setiap permasalahanmu. Amin. Dan hari ini saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan setiap kita menutup tahun ini dengan luar biasa bersama Tuhan, dan mengawali tahun depan juga dengan luar biasa, dengan urapan yang baru, berkat yang baru bersama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan, untuk berkat firman-Mu yang boleh menguatkan, menegur setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami boleh menyerahkan kehidupan kami, menaikkan ucapan syukur kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Menutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur, meskipun berbagai masalah, kesulitan demi kesulitan itu boleh terjadi di tahun ini. Tapi kami sungguh-sungguh mau menutup tahun ini dengan ucapan syukur. Dan kami berdoa biar di tahun yang akan datang, di tahun baru nanti 2021, kami mau memulainya bersama Engkau. Karena kami percaya pengharapan kami gak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa biar sungguh firman ini boleh tertanam kuat, boleh berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau yang memateraikan firman-Mu, Kau yang Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kehidupan mereka, menuntun dan senantiasa memperbaharui pengharapan mereka di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai, tapi aku berdoa biar Roh-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sungguh nyata gak pernah selesai bagi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Jangan lupa the end and the beginning. Mari mengucap syukur, mengakhirinya dengan ucapan syukur, dan memulainya dengan pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.